Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hebat semuanya? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat hingga bisa maksimal menjalankan peran-peran kita sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai warga masyarakat. Dalam mendidik anak, pernah nggak Bunda merasa kesulitan untuk mendidik anak sholat? Terlebih anak-anaknya beraneka usia. Sejak kapan sih seharusnya anak-anak dikenalkan dengan sholat? Dan bagaimana cara mengajarkan anak sholat sesuai dengan usianya masing-masing? Di video kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana tips untuk mengajarkan anak sholat sesuai dengan jenjang usia mereka. Berdasarkan pengetahuan saya yang saya dapat dari beberapa kajian para ustadz, ternyata mendidik anak untuk sholat itu dibagi beberapa fase, Bunda. Fase yang pertama yaitu di saat anak masih di bawah usia 7 tahun. Bisa dimulai dari usia balita, yaitu misalkan 4 tahun, 5 tahun, mereka dikenalkan kepada sholat. Caranya adalah dengan memberikan teladan aktivitas yang berhubungan dengan sholat. Contohnya, di saat datang waktu sholat, maka orang tuanya bersegera untuk sholat, mempersiapkan perlengkapan sholat, pergi ke masjid. Maka itu menjadi satu pendidikan berharga buat anak, memberikan pengajaran dan teladan kepada anak bahwa setiap waktu tersebut ada kegiatan rutin yang harus dilaksanakan olehnya, yaitu sholat. Pada usia ini masuk pada fase pengkondisian, artinya belum ada kewajiban kita untuk memerintahkan anak sholat, tapi hanya memberikan lingkungan dan memberikan teladan bahwa di saat-saat tertentu ada aktivitas yang harus diikuti oleh mereka, yaitu sholat. Kalaupun anak kita sudah mulai ikut sholat dan dilibatkan dalam sholat, maka kita hanya memberikan fasilitas dan apresiasi untuk mereka tanpa memaksa mereka untuk bisa sholat secara baik dan benar. Kemudian fase berikutnya adalah di saat anak sudah menginjak usia 7 tahun. Nah, pada saat usia ini, selain anak dikenalkan pada aktivitas sholat, anak juga harus diajarkan bab toharoh, yaitu bagaimana bersuci sebelum sholat. Anak sudah saatnya dikenalkan dengan wudu, menyiapkan pakaian yang bersih, sholat di tempat yang bersih, dan lain sebagainya. Pada usia ini anak sudah bisa diperintah untuk sholat, tetapi jangan dipaksa. Dan pada usia ini pula orang tua tidak boleh membandingkan anak dengan anak orang lain, karena pencapaian anak berbeda-beda. Jadi biarkan saja mereka belajar dengan semampu mereka. Fase berikutnya adalah saat anak memasuki usia 8 dan 9 tahun. Pada fase ini harus ada peningkatan dari kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Anak bukan saja diperintah untuk sholat, tapi anak juga harus mulai diperhatikan tentang kedisiplinannya, kemudian kefahamannya terhadap syariat-syariat sholat, termasuk rukun sholat, syarat sahnya sholat, dan tentu saja bagaimana mulai belajar untuk khusyuk dalam sholatnya. Tapi sekali lagi pada saat ini pun anak belum bisa dipaksa,
karena pada kenyataannya mereka belum memenuhi kewajiban untuk sholat. Fase berikutnya adalah di saat anak usia 10 tahun. Nah, pada fase ini ada tambahan selain kita wajib mengingatkan anak untuk sholat dan memberikan keilmuan sholat, yaitu adalah di mana bisa diberikannya teguran atau hukuman kepada anak. Hukuman dalam hal ini adalah hukuman yang ringan yang memberikan efek kepada anak untuk tidak melalaikan sholat. Namun tetap harus diingat bahwa pada fase ini bisa jadi anak belum terkena kewajiban sholat, sebab kewajiban sholat hanya diberikan kepada mereka yang sudah masuk usia balik. Jadi jika pada usia ini anak kita belum balik, maka kita sebatas memberikan hukuman dan teguran yang bersifat untuk memberikan pembiasaan, juga memberikan efek jera supaya mereka lebih memperhatikan sholat. Namun lain ceritanya jika mereka pada usia ini sudah memasuki usia balik. Misalkan untuk anak perempuan sudah mulai menstruasi, maka kita harus lebih keras lagi supaya mereka lebih bertanggung jawab terhadap ibadah-ibadahnya. Demikian tips cara mendidik anak untuk sholat. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada tambahan lain dari Bunda yang mungkin belum saya share di sini, silakan tulis di komentar. Semoga ini keluarga kita, anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi penyejuk mata bagi kita sekeluarga, dan keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati, sehidup sesurga. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus salat naon? Duhur berapa rakaat? Berapa rakaat? 4. Pinter. Doa ente doa.